akan membuat normalisasi dari sebuah kwitansi, di mana normalisasi kali ini kita akan membuat mulai dari bentuk yang tidak normalnya, kemudian dilanjutkan ke normalisasi bentuk pertama, kemudian bentuk yang kedua, sampai pada bentuk yang ketiga. Nah, pada video kali ini kita juga akan membuat ERD dari bentuk yang ketiga dan juga DB designernya. Berikut adalah videonya. Baik teman-teman, di sini kita akan membuat tabel UNF dan satu NF-nya atau normalisasi bentuk pertamanya. Nah, di sini ada seperti yang teman-teman lihat, ada sebuah nota, di mana nota ini atau kwitansi. Nah, kwitansi ini adalah kwitansi dari rumah sakit hewan. Nah, seperti kita lihat di sini ada beberapa data yang bisa kita ambil untuk dijadikan tabel. Nah, di sini ada kwitansi, nama pasien, nomor RM, poli, alamat, dan lain-lain. Nah, untuk dari nota ini kita bisa ambil menjadi UNF-nya atau bentuk yang tidak normalnya. Nah, dari ini kita bisa ambil seperti ini. Ada kwitansi. Nah, ini ada nomor RM, nama pasien, alamat, poli, dokter, pelayanan, kuantiti, harga, subtotal, diskon, dan total. Nah, untuk UNF ini sendiri, bentuk tidak normal ini, karena kan ini kan tidak normal, jadi untuk semua data yang ada di dalam nota ini kita masukin semua dulu terlebih dahulu. Nanti untuk penguraiannya ada di bagian 1 NF. Nah, untuk bagian selanjutnya, untuk bagian 1 NF ini atau yang normalisasi bentuk pertamanya. Nah, untuk yang bentuk pertamanya ini ada syaratnya, yaitu syaratnya tidak boleh ada data yang berulang. Nah, tidak berulang maksudnya seperti ini. Nah, ini kan ada yang berulang, namanya satu aja, tapi datanya ada 4. Nah, seharusnya tidak boleh. Nah, seperti ini. Maka itu perlu kita pisahkan terlebih dahulu menjadi header dan detail. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu, nah, untuk perhitungan, data yang bersifat perhitungan itu tidak usah dimasukkan karena membuang kapasitas database saja. Lebih baik dihilangkan. Nah, seperti ini. Karena kita bisa mengquery secara manual, tidak perlu dibuatkan tabel. Nah, untuk penerapannya, nah seperti yang teman-teman lihat. Nah, untuk header transaksi kita bisa ambil data yang berulang, dan untuk yang detail, nah detail ini data yang tidak berulang. Nah, seperti pelayanan ini, pelayanan jasa dokter, ini banyak tipenya. Quantity ini kebetulan karena datanya satu-satu semua, jadi ini sebenarnya tidak berulang ya teman-teman. Nah, untuk harganya juga tidak berulang. Nah, untuk bagian header transaksi kita bisa mengambil kwitansi. Nah, kwitansi ini kita jadikan primary key, kemudian ada nomor RM sini, kemudian ada nama pasien, kemudian ada alamat, kemudian ada poli, kemudian ada dokter, ini dokter, kemudian ada diskon. Nah, sini guys, diskon. Nah, untuk bagian detailnya sendiri, untuk menghubungkan antara header dan detail transaksi, maka kita perlu sebuah foreign key. Nah, foreign key ini kita jadikan sebagai primary key juga. Nah, dari kwitansi ini kita bisa pindahkan ke bawah, yaitu di sini kwitansi sebagai foreign key sekaligus primary key-nya di sini. Nah, kemudian ada pelayanan, karena pelayanan di sini tidak ada data yang berulang. Nah, maka otomatis dia masuk ke sini. Kemudian ada harga, dia ke sini, dan quantity dia ke sini. Nah, mungkin teman-teman bingung ada berapa data tambahan seperti kode poli di sini, ID dokter, dan ID pelayanan. Teman-teman pasti bingung karena untuk syaratnya juga untuk sebenarnya ini opsional, bisa ada bisa juga tidak ada. Untuk satu NF ini kita bisa tambahkan atribut yang digunakan untuk pembeda atau menandai sebuah tabel itu ada data yang unik. Jadi tidak boleh sama. Nah, makanya kita kasih di sini ada ID dokter, kode pelayanan di sini. Kode pelayanan di sini untuk yang di detail sebagai primary key karena
Karena sini pelayanan harga quantity ini ditentukan oleh kode pelayanan, maka dia harus unik, makanya kita kasih dia sebagai primary key. Nah, dan juga kode poly di sini. Nah, untuk bentuk normalisasi yang kedua akan dibahas oleh teman saya. Kita lanjut ke 2NF. Di 2NF kita bakal hilangkan partial dependensinya. Di sini ada sedikit tambahan. Setelah 1NF selesai, kita tentukan partial dependensi dan transitive dependensinya. Di sini kita langsung tentukan saja. Kalau kita lihat di sini, partial dependensi ada satu syarat, dia perlu minimal 2 FK dalam satu tabel. Oke, jadi kalau tabel cuman ada satu PK saja, tidak mungkin terjadi partial dependensi. Jadi kalau kita lihat di transaksi di sini kan tidak ada 2 PK. Di sini cuma ada satu PK, jadi ini kita skip saja karena di sini tidak ada partial dependensinya. Itu cara paling simpel untuk nentuin partial dependensinya. Nah, kalau di sini kita lihat ada 2 PK detail transaksi, ada kwitansi PK dan kode pelayanan juga PK. Nah, kalau misalnya ada 2 PK begini, belum tentu dia partial dependensi. Jadi kita cek lagi. Ada kwitansi dan kode pelayanan. Kalau kita lihat di sini, pelayanan dan harga ditentukan oleh kode pelayanan dan tidak ditentukan oleh kwitansi. Jadi, dua data ini hanya ditentukan oleh kode pelayanan, tidak ditentukan oleh kwitansi. Jadi, ini merupakan partial dependensinya. Jadi kita bisa tulis di sini partial dependensi. Nah, di sini ada kode pelayanan yang menentukan pelayanan dan harga. Jadi untuk partial dependensi hanya ada satu saja, tidak ada partial dependensi yang lain. Lanjut ke transitive, kita langsung tentukan transitive dependensinya. Jadi kita akan tentukan sekarang. Jadi nanti kita tinggal swap aja di 2NF dan 3NF. Transitive dependency, cara lihatnya sama seperti rantai. Ini langsung kelihatan di transaksi, ada kwitansi yang sebagai FPK yang menentukan nomor RM, kode poli, dan ID dokter. Tapi malah nomor RM ini yang menentukan nama pasien dan alamat pasien. Jadi seperti kwitansi yang menentukan nomor RM, tapi nomor RM malah menentukan data pasien, kode poli, dan ID dokter juga sama. Jadi ini termasuk transitive dependensi. Kita tinggal tulis saja nomor RM yang menentukan nama pasien dan alamat. Kita tulis di sini transitive dependensi nomor RM yang menentukan nama pasien dan alamat. Kemudian kode poli juga sama, kode poli yang menentukan poli dan ID dokter yang menentukan dokter. Oke, setelah kita tentukan partial dependensi dan transitive dependensinya, kita sekarang lanjut ke 2NF. Tinggal kita swap aja, kita hilangkan dependensinya. Di 2NF kita hilangkan partial dependensi 2NF. Nah, ini sama, kita lanjutkan dari 1NF. Kita swap dari 1NF. Kemudian kita copy, paste di sini. Di 1NF kan ada partial dependency, ada di kode pelayanan. Di kode pelayanan. Nah, caranya kita pisah yang ada pelayanannya. Dari sini. Dan kita pisah.
kita pindahkan ke bawah. Setelah itu ini kita pindahkan, kita geser di sini biar terlihat rapi. Ini berarti menjadi tabel baru, yaitu MS pelayanan. MS itu maksudnya master tabel yang bisa berdiri sendiri. Kemudian di sini kita perlu kode pelayanan sebagai PK-nya. Jadi di tabel pelayanan ada kode pelayanan sebagai PK. Nah, terus ini sekarang menjadi FK. Kenapa dia sebagai FK? Karena dia yang menunjukkan PK di tabel lain, yaitu kode pelayanan. Jadi harus ada hubungan antara yang ini dengan yang ini. Jadi sekarang di detail transaksi ada kwitansi PKFK dan kode pelayanan PKFK. Dan sekarang kita lanjut ke tahap 3NF. Baik, pada bagian pembuatan 3FN hampir sama dengan pembuatan 2FN. Tinggal kita pisahkan lagi. Kita lihat terlebih dahulu pada tabel pertama. Di sini terdapat kwitansi sebagai primary key, nomor RM sebagai foreign key, kode poli sebagai foreign key, dan ID dokter sebagai foreign key, dan diskon. Nah, pada tabel kedua juga terdapat kwitansi yang telah dipisah. Di sini dia berperan sebagai primary key dan foreign key yang berguna untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Lalu terdapat atribut kode pelayanan yang berperan sebagai foreign key, dan juga terdapat atribut KTY. Pada tabel ketiga juga, yaitu tabel MS pelayanan. MS sendiri adalah pemisah tabel yang dapat berdiri sendiri. Nah, pada tabel MS pelayanan terdapat kode pelayanan yang berperan sebagai primary key, atribut pelayanan, dan atribut harga. Lalu pada tabel keempat, yaitu tabel MS pasien. Di dalam tabel ini terdapat nomor RM yang berperan sebagai primary key, lalu nama pasien, dan alamat. Pada tabel berikutnya, yaitu MS Poli, terdapat kode poli sebagai primary key dan tabel poli. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel MS Dokter yang terdapat ID dokter sebagai primary key menghubungkan tabel dan tabel dokter. Ini bukan tabel yang ini dengan yang ini. Nah, teman-teman, dari semua normalisasi yang telah kita buat, mulai dari bentuk pertama hingga yang ketiga, Nah, teman-teman, itu tadi adalah langkah-langkah pembuatan dari normalisasi, mulai dari bentuk yang tidak normalnya, kemudian dilanjutkan ke bentuk pertama, hingga yang kedua, dan juga yang ketiga, sampai pada pembuatan IRMD dan DB Designer. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.